Selamat datang di podcast Civic Talk bersama saya Satria Durgani. Kita akan membahas isu-isu kewarganegaraan dari sudut pandang akademik dan mahasiswa. Episode kali ini kita akan mengangkat tema kenaikan pajak dan dampaknya bagi lembaga pendidikan dalam perspektif kewarganegaraan. Kita akan berdiskusi bersama narasumber dosen dari Universitas Mataram. Telah hadir bersama kita Pak Pelinta, dosen penghimpun perpajakan. Halo Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Saya Satria Durgani. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya? Baik, luar biasa. Mungkin perjalanan cukup jauh Pak dari sini Pak. Perjalanan dari rumah ke sini itu memakan waktu setengah jam. Tapi untuk cuaca sudah mulai Cerah ya, Pak. Iya. Pagi ini kelihatannya sangat cerah sekali. Acara ini didukung pastinya. Amin. Oke, siap. Iya. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat Pak, kita akan lanjut ke topik gimana Pak? Oke, selanjutnya kita. Oke. Begini Pak, mungkin dalam kuliah Pak, kewarganegaraan, kita sering mendengar bahwa pajak adalah salah satu bentuk kewajiban warga negara. Iya, Mungkin benar. Bapak bisa jelaskan mengapa pajak begitu penting Pak dalam konteks ini? Oke. Ya, kalau berbicara terkait dengan negara, memang sumber pendapatannya kan dari pajak ya. Betul Pak. Layaknya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan organisasi, itu kan sumber pendapatannya kan dari iuran anggota. Nah, jadi kalau berbicara terkait dengan negara, salah satu undang-undangnya yang mengatur terkait dengan sumber pendapatannya adalah pajak, maka diwajibkan kepada setiap wajib pajak untuk memenuhi terkait dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Itu ada istilahnya KUP. KUP. Iya, KUP. Jadi di situ memang diatur semuanya terkait dengan bagaimana ketentuan terkait dengan pajak penghasilan, kan gitu ya kan. Nah, pajak penghasilan itu kan kita kan ada pajak yang harus kita bayarkan. Kemudian bagaimana dengan PPN, nah itu juga diatur. Jadi memang ada undang-undangnya. Jadi kita bukan melakukan pembayaran itu tanpa dasar, gitu. Jadi memang cukup semua itu dilandaskan dengan dasar ya Pak? Iya, dasarnya itu undang-undang. Betul. Iya, jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan ketetapan yang memang dia sudah dibuat berdasarkan undang-undang, ya kita sebagai warga negara kan wajib mematuhi kan undang-undangnya kan ya. Mungkin kita sekarang bisa lanjut ke fokus utama Pak. Mungkin dampak kenaikan pajak bagi lembaga pendidikan Pak. Nah, itu apa sih Pak temuan dari penelitian khususnya dari penelitian ini Pak? Oke, kalau berbicara terkait dengan dampak pajak terhadap dunia pendidikan, kita pastinya tadi sudah bicara terkait dengan pajak. Pajak adalah yang memang yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Tapi kalau berbicara terkait dengan dunia pendidikan itu bukan objek pajak. Nah, tapi kalau berbicara terkait dengan kenaikan pajak, memang berpengaruh kepada kegiatan-kegiatan bisnis dari orang tua mahasiswa, kan gitu. Nah, kalau misalnya kegiatan orang tua mahasiswa itu yang memang melakukan kegiatan dalam bentuk konteks bisnis, mungkin dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait dengan kenaikan tarif pajak, mungkin ada pengaruhnya terhadap pembayaran uang kuliah atau juga mungkin yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa. Nah, tapi kalau berbicara terkait dengan si lembaga pendidikannya yaitu kampus itu bukan objek pajak ya, karena dia kan yayasan. Kecuali kalau berbicara terkait dengan perseroan terbatas atau CV atau firma yang memang melakukan transaksi dengan pihak eksternalnya, itu dia ada kewajiban terkait mungkin dia memungut transaksi ketika dia melakukan penyerahan barang, ada namanya PPN. Kalau dia ada penyerahan jasa juga ada PPN. Kemudian juga di situ ada terkait dengan jasanya sendiri, ada juga pasal yang bisa kita lihat di sana, pasal 21 kah atau pasal 23.
Nah, jadi sebenarnya konteksnya harus kita pahami jenis transaksinya supaya bisa menentukan terkait dengan objek pajaknya. Itu. Jadi sebenarnya memang lembaga pendidikan khususnya untuk di universitas itu tidak apa namanya Pak, tidak termasuk dari pajak itu sendiri sebenarnya, hanya objeknya saja ya berarti. Objeknya, ke transaksinya. Tapi kalau yayasannya bisa disebutkan dia non profit. Tapi memang begini, karena berbicara terkait dengan pendidikan itu kan dana yang masuk dari uang mahasiswa itu akan dikembangkan untuk kegiatan pendidikan juga kan. Misalnya saya lihat di sini fasilitasnya kan cukup memadai ya. Misalnya pengadaan terkait dengan tempat seperti ini, sebagai contoh untuk restoran. Ini kan berbicara terkait dengan pengembangan pendidikan untuk pelatihan kan gitu ya kan. Nah, selama dia memang dana yang ditarik dari mahasiswa itu akan dikembangkan lagi terkait dengan pembelian peralatan atau diinvestasikan maksudnya gitu ya kan, untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan di kampus, itu masih bukan objek pajak dia seperti itu, kecuali kalau misalnya memang dia memperoleh keuntungan itu tanpa melakukan pengembangan lagi. Nah, baru mungkin itu nanti ditelusuri, akan diperiksa bahwa dia itu profitnya itu akan menjadi objek pajak gitu. Jadi harus kita lihat konteksnya. Oh, jadi tergantung apa yang pandangan pikiran kita kemana ini. Pandangan pikiran itu bukan seperti itu. Konteksnya itu maksudnya gini. Selama ini kan memang uang yang ditarik oleh kampus misalnya ya terhadap mahasiswa, kita sebutkan sebagai uang kuliah ya, akan digunakan kan untuk pengembangan-pengembangan yang ada di kampus kan ya. Misalnya terkait dengan pembelian peralatan ini, kemudian juga ada saya lihat itu meja atau juga mungkin pembangunan sarana fisik, misalnya bangunan atau juga pembelian proyektor gitu kan. Itu semuanya kan kegiatan kita di sini untuk bisa melakukan transaksi, bukan transaksi, apa namanya, kegiatan pembelajaran gitu ya, kegiatan pembelajaran. Otomatis selama itu digunakan untuk pengembangan pendidikan, tidak dikenakan pajak. Berarti Pak, menurut Bapak, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, mungkin apa relevansi topik pajak ini dalam mata kuliah kewarganegaraan? Kalau berbicara terkait dengan topik ini dihubungkan dengan topik kewarganegaraan, itu sebenarnya bagus. Kenapa? Kalau berbicara terkait dengan warga negara ini kan juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dia patuhi kan. Nah, salah satu mungkin asas ketaatan kan gitu kan, atas kepatuhan. Jadi ada memang himbauan yang diberikan oleh negara kepada kita. Pernah lihat kan slogan-slogan yang kalau misalnya kita jalan itu kan taat pajak gitu kan. Nah, ada kan ya, taat pajak, warga negara adalah taat pajak. Jadi memang kalau kita berbicara terkait dengan kewarganegaraan, salah satunya kan berbicara terkait dengan kepatuhan kan asasnya ya. Nah, jadi kalau berbicara terkait dengan asas kepatuhan itu, apa yang sudah diundang-undangkan oleh undang-undang pajak itu sendiri ya kita wajib patuh gitu. Karena namanya undang-undang. Berarti kalau undang-undang kan ada sanksinya ya. Sanksi ya, betul. Iya, kalau ada sanksinya berarti kita nggak tahu sanksinya seperti apa. Pastinya mungkin kalau kita tidak mematuhi undang-undang itu kemungkinan akan menjadi pidana. Kita kan nggak mau jadi pidana kan, ya, di penjara loh. Iya, pastinya mungkin nanti ada teguran dulu, ada disurati dari kantor pajak itu bahwa memang surat pemberitahuan kan gitu ya kan. Kalau misalnya kita abaikan, akhirnya nanti mungkin timbul surat paksa. Iya, kalau timbul surat paksa itu yang berat. Betul. Iya. Tapi Pak, kalau misalkan gini Pak, apa namanya, kalau begitu Pak, menurut Bapak, tadi kan kalau misalkan ada sanksi ya Pak, ada sanksi berat ya tadi salah ya. Iya, kalau diabaikan ya. Iya. Nah itu kalau gimana tuh Pak, ada mahasiswa nih apa namanya, meningkatkan kesadaran akan membayarkan pajak, tapi dia masih tidak mau tuh, masih ngeyel. Kalau mahasiswa sebenarnya untuk membayar pajak belum ada kewajiban selama dia bukan wajib pajak gitu. Tapi yang menjadi wajib pajak itu adalah
orang pribadi yang sudah mendaftarkan menjadi wajib pajak berdasarkan asas domisili. Apa itu asas domisili gini? Jadi kalau misalnya kita tinggal di Gading Serpong, berarti kita akan mendaftarkan ke kantor pajak setempat yang memang kita berada di domisili di sekitar Gading Serpong gitu. Nah, kemudian selain kita berbicara terkait dengan orang pribadi, nah ada juga badan. Badan ini kan misalnya contohnya ada lembaga yayasan, ada lembaga PT atau personal terbatas, ada CV, ada firma, ada BUT. BUT itu bentuk usaha tetap, kan gitu ya. Jadi ini semuanya berbicara terkait dengan wajib pajak. Jadi ketika dia sudah menjadi wajib pajak, sudah mendaftarkan diri, berarti kan dia sudah mempunyai buktinya, itu NPWP namanya. Oh, Ya, NPWP namanya. Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Apa itu fungsinya? Identitas. Jadi kalau misalnya kita kan punya identitas itu namanya kan KTP ya. betul Pak. Nah, jadi kalau berbicara terkait dengan wajib pajak itu identitasnya namanya NPWP. Gitu. Jadi kita punya NPWP sebagai orang pribadi, kemudian juga badan itu akan mempunyai NPWP sebagai wajib pajak badan gitu. Sebenarnya memang tergantung dia itu tergantung dia itu mendaftarkan tidaknya ya Pak, berarti ya Pak. Kalau badan wajib, karena undang-undangnya kan berdasarkan pada saat kita melakukan pendaftaran terkait dengan unit usaha, itu salah satu yang memang disarankan di sana atau syaratnya itu wajib sudah mendaftarkan Setelah wajib dia pajak. sampai tadi. Iya, jadi izinnya itu tidak keluar atau izin pendirian perusahaan itu tidak keluar kalau dia tidak menjadi wajib pajak badannya gitu. Tapi kalau orang pribadi itu juga salah satu wajib, karena begini. Misalnya saya dosen di sini kan. Nah, pastinya dari pihak perusahaan atau dari pihak yayasan Matana atau dari Universitas Matana akan minta kepada saya NPWP-nya mana gitu. Jadi salah satu syarat juga yang mungkin dikonfirmasi dari Matana itu apakah kita sudah menjadi wajib pajak gitu. Jadi kita juga ditanya nih sama Matana, sudah punya NPWP belum? NPWP-nya mana gitu. Pasti ditanya. Jadi salah satu fungsinya bagi warga negara yang sudah bekerja itu, ketika dia bekerja itu memang wajib menjadi wajib pajak, karena nanti di sana terkait dengan pembayaran upahnya kan ada dapat gaji ya kalau misalnya orang pekerja ya. Nah, salah satu nanti dampaknya itu pelaporan atas upah yang diterima oleh si pekerja dari pemberi kerja gitu. Jadi wajib. Wajib ya Pak. Iya. Terus, Namanya juga wajib pajak. betul sekali. Iya. Tapi Pak, kalau misalkan apakah dari untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya Pak? Tentunya mahasiswa juga masyarakat, dan apakah perlu Pak untuk meningkatkan kesadaran itu mengenai kayak melihat edukasi ataupun melihat kayak literasi pajak? Biasanya memang dari sekarang kan kita kan diajarkan untuk memberikan edukasi itu juga mungkin pelatihan ya. Nah, jadi kalau misalnya edukasinya mungkin berbentuk seminar bisa, edukasinya bisa berbentuk pelatihan bisa, dan mungkin cara-cara ini yang bisa kita kembangkan melalui dunia pendidikan ya, supaya mulai dari sekarang mahasiswa itu ketika misalnya nanti dia sudah selesai pendidikan dari universitas, dia akan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, atau mungkin pun dari sekarang ya, ketika dia sudah mempunyai kegiatan usaha, kan namanya kan kita mahasiswa ini kan ada juga salah satu mata kuliah entrepreneur ya. Betul. Nah, ketika dia menjadi seorang entrepreneur, kemudian dia memperoleh penghasilan dari relasi atau rekan bisnis, nah itu kan objek penghasilan kan. Nah, ketika dia memperoleh penghasilan itu, kita sadarkan bahwa memang ada pajak yang harus dibayar. Gitu. Karena memang nggak semuanya itu menganggap itu penting ya Pak. Jadi kayak kalau mungkin tanpa adanya edukasi atau pemberitahuan tadi yang membaca literasi, mungkin kayak mengabaikan begitu saja. Benar. Dan nanti ujung-ujungnya pun hasil kayak keribetan sendiri, mungkin jadi mereka yang ribet gitu ya Pak. Kemungkinan juga begini.
salah satu dampaknya ketika misalnya tadi berbicara terkait dengan entrepreneur ya, dia mempunyai kegiatan bisnis. Kemudian ketika dia mempunyai kegiatan bisnis, mungkin dia akan melakukan transaksi dengan pihak luar kan. Iya. Nah, jadi transaksi dengan pihak luar itu salah satu syaratnya adalah ada NPWP. Nah, itu Gitu. kan dia, Pak. Nah, ketika harus mewajibkan NPWP, otomatis dia kan harus mendaftarkan diri kan. Nah, otomatis dari sekarang dia udah menjadi wajib pajak. Gitu. Oke. Luar biasa pajak itu, Pak. Pajak itu salah satu apa ya? Saya bilangnya harus memang yang punya prinsip bahwa kepatuhan lah. Pajak itu berbicara terkait dengan kepatuhan. Karena kalau berbicara terkait dengan tidak patuh, apapun itu kan pasti ada sanksi ya. Kalau di kampus aja kita tidak patuh, ada sanksinya nggak? Ada kan gitu ya. Pajak juga kalau tidak dipatuhi ada sanksinya juga. Jadi organisasi kalau misalnya anggotanya tidak melakukan aktif di organisasi itu ada sanksinya juga kan. Betul, Pak. Jadi semuanya berkesinambungan sebenarnya kan gitu ya. Kalau berbicara terkait dengan organisasi apapun itu pastinya ada sanksi-sanksi yang memang diterima buat orang-orang yang tidak mematuhi peraturan. Oke, luar biasa sekali Pak Linda ini. Kalau boleh tahu Pak, untuk mungkin sebelum kita mengakhiri ini, sudah berapa lama nih Bapak ini sudah berkesinambungan mengenai pajak ini Pak? Kalau berbicara terkait dengan pajak, saya memang sudah lama ya. Lamanya itu semenjak saya masih kuliah, saya memang seperti Anda juga belajar terkait dengan mata kuliah perpajakan. Kemudian memang di situ kita belajar terkait dengan praktek-praktek juga, bagaimana pelaporannya, bagaimana perhitungannya, bagaimana melakukan pembukuannya. Jadi sebenarnya kan namanya kan transaksi kan ya. Nah, transaksi itu kan harus dicatat, kemudian harus dihitung, harus dilaporkan, gitu. Jadi, dari situ bisa kita pahami. Ketika saya masuk dunia kerja, kebetulan saya sebagai seorang accounting. Jadi, accounting itu kan kegiatannya kan melakukan pencatatan kan ya. Wah, tiap hari bicara terus Iya, dari transaksi-transaksi yang mungkin bisa ratusan sampai ribuan kan gitu ya. Jadi kita lihat transaksinya, oh ini ada pajaknya, jadi kita hitung. Setelah kita hitung, kita bayar. Setelah kita bayar, baru kita lapor. Gitu. Jadi kalau bicara terkait dengan pajak, pengalaman saya setelah tamat kuliah masuk dunia kerja sekitar tahun 2000 kali ya. Wah, kebetulan saya itu masih di awan-awan, masih belum dibuat Pak. Iya, tapi sampai sekarang kan sudah belajar juga kan. Mungkin nanti Anda yang bisa menjadi penerus. Kita harus memang generasi anak muda. Iya, jadi punya spirit, punya semangat, punya motivasi, nah, punya pengetahuan, kan gitu ya. Pastinya akan bisa lah, nggak mungkin apapun itu kalau misalnya dimauin, ada keinginan kita untuk menggali, kemudian ada potensi dari diri kita sendiri, kita kembangkan potensi itu, pastinya bisa. Saya yakin, nggak ada yang nggak bisa. Kalau yakin dari diri sendiri. Boleh Pak. Iya. Oke. Oke Pak, ini mungkin kita dengan apa namanya tidak lama-lama ya Pak. Terima kasih banyak Pak Linda atas ini. Terima kasih kembali. Ini dari diskusi kita belajar bahwa mungkin pajak bukan hanya soal angka ya Pak. Iya. Tapi juga tentang kesadaran warga negara Benar. dalam membangun bangsa ini Pak. Iya. Jadi dari kita sendirilah yang membangun Dari bangsa kita ini untuk ya. kita sendiri betul. Iya. Termasuk juga dalam sektor pendidikan mungkin tidak terlalu signifikan tapi dia sifatnya mensupport ya Pak sebenarnya. Iya. Jadi Mensupport mungkin dari kerja. pendidikan itulah edukasi awalnya kan ya. Bagaimana pentingnya itu apa sih itu pentingnya pajak itu? Iya. Oke Pak, semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa dan pendengar semuanya. Jangan lupa jadilah warga negara yang kritis sekaligus bertanggung jawab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.